Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Jamiul Firdaus yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jemaah Allah wa Rasulih, tidak terasa kita sudah masuk di hadis Riyadhus Shalihin, ya, bab ke-38, bab fi wujubi amrihi ahlahu wa auladahu, bahwa kita diperintahkan untuk fokus mendidik, ya, ahlihi, ahlahu wa auladahu, keluarga, maksudnya di sini pasangan, termasuk juga mendidik anak-anak kita. Ya, ada keterangannya bab khusus tentang bahwa kita jangan hanya sibuk di luar saja, tapi juga tanggung jawab ayah sekaligus mendidik anggota keluarganya, baik istrinya maupun juga anak-anaknya. Kemudian dijelaskan di sini bahwa di hadis ke-300, ya, pas hadisnya nomornya 300 di bab 38 ini, bunyi hadisnya, wa an Abi Hafsin Umar ibni Abi Salamah Abdullah ibni Abdul Asad Rabi Rasulillah radhiyallahu anhu, yang cerita justru anak sambungnya Rasul. Ya, jadi Rasul punya anak kandung, juga punya anak sambung, karena Rasul juga menikah dengan janda yang kebetulan sudah punya anak, maka jadi anak sambung. Yang kita ini anak sambungnya, yang saat itu masih kecil, duduk di pangkuan Rasul, ikut makan, lalu Rasul meluruskan cara makannya. Siapa nama anak ini? Dijelaskan an Abi Hafsin, ya, bi fathil ha al muhmalah wa sukunil fa, ya, haknya fathah, fa-nya sukun, Hafsin wa huwa al asad. Hafas adalah nama lain dari asad atau singa. Ini panggilan dari anak sambung Rasul. Wa huwa kunyah, tadi ya, dia kunyahnya, nama panggilannya, nama aslinya Umar bin Abi Salamah. Ya, nama anak sambung Rasul namanya Umar bin Abi Salamah. Berarti istrinya Rasul adalah Ummu Salamah. Ya. Wasmu Abi Salamah, Abu Salamah itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi as-Sahabi ibn as-Sahabiyain. Ya. Kita lihat bagaimana sahabat, bahkan Nabi saja itu masih diingat orang tuanya, kakeknya, dan seterusnya. Kita aja lupa. Saya tuh bin kakek yang berikutnya siapa? Paling mentok sampai kakek doang. Ya, bagaimana terpeliharanya nasab bahkan sejak zaman jahiliyah. Sehingga dikenal di sini, oh dia Makhzumi. Ini Makhzum, dia juga keturunan Quraisy. Ya, dia Robib. Nah, Robib adalah tadi anak sambung yang ikut sama ayah tirinya.
Itu ya, anak sambung yang ikut sama ayah tirinya. Robi Rasulillah, dia anak sambung atau anak tirinya Rasul, kemudian juga ikut bareng sama Rasul. Ai waladu zaujatihi, anak dari istrinya Ummu Salamah. Waladatu bil Habasyah, kebetulan anak ini lahir ketika orang tuanya hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, kita mengenal dalam sejarah Nabi nanti sahabat itu hijrahnya sampai 3 kali. Hijrah ke Habasyahnya ya 2 kali, lalu kemudian nanti hijrah ke Madinahnya 1 kali. Ya, jadi ada yang ikut 3-tiganya. Ke Habasyah yang pertama ikut, yang kedua juga ikut, termasuk juga hijrah yang ke Madinah. Wa abawahu muhajiron ilaiha, 2 orang tuanya Abu Salamah dan Ummu Salamah hijrah ke Habasyah, Ethiopia, fi akhir as-sanati tsaniyah min hijrati Rasulillah. Ya, hijrah ke Habasyahnya 2 tahun menjelang hijrah ke Madinah. Berarti hijrah yang kedua. Ya, kan nanti kita kenal hijrah yang pertama karena memang perintah Rasul. Setelah banyak nanti sahabat yang disiksa, bahkan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau dia tidak mau kembali menjadi orang kafir, ya, untuk ya menyelamatkan akidah, menyelamatkan Islamnya, akhirnya Rasul memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Ya, di antaranya adalah Abu Salamah dan Ummu Salamah ini, dan ketika di sana melahirkan seorang anak, ya, yang tadi disebut Abu Hafsin, ya, kemudian suaminya meninggal Abu Salamah, lalu setelah selesai masa iddahnya mantan istrinya ini dinikahi oleh Rasul. Karena juga Abu Salamah kebetulan juga dia saudaranya Rasul satu persusuan. Ya, ini hati-hati dalam persusuan ya. Paham tentang persusuan ya? Biasanya paling kampung gitu ya. Di kampung misalnya ada ibu kebetulan dia baru lahiran, punya anak, dia susuin anaknya, tapi anaknya udah tidur, anaknya udah kenyang, air susunya masih banyak. Akhirnya apa? Dia susuin anak tetangga. Boleh nggak? Boleh, malah bagus, tapi hati-hati. Nanti anak tetangga bisa dianggap anak sepersusuan. Kalau dalam fikih ada 2 syarat, ada 3 ya. Pertama, yang disusui adalah bayi yang di bawah 2 tahun. Ya, yang disusui adalah bayi yang di bawah 2 tahun. Jadi kalau di 2 tahun ke atas sudah nggak bisa. Karena batas menyusui kan sampai 2 tahun, nanti di Al-Baqarah 233 ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ya, para ibu menyusui anaknya 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan ya penyusuan. Yang kedua, ya, nyusunya sampai kenyang, bukan iseng. Kadang kan ada ibu nyusuin anak iseng. Ya maaf, disusui ntar ditarik lagi, anaknya ketawa, susui lagi, tarik lagi, ketawa. Itu bukan nyusuin, namun itu iseng doang. Kadang ada yang bercanda sama anaknya, itu ya, nyusui, kadang lagi anak nyusu ditarik, ketawa anaknya. Itu nggak nyusu. Ya. Syarat yang kedua, nyusunya sampai kenyang. Nah, yang ketiga dijelaskan kenyang itu apa? Kenyang itu dengan 2 indikator. Pertama, nyusuin anak sampai anaknya tidur. Kalau disusuin lalu sampai tidur berarti kenyang. Atau yang kedua, disusuin maaf sampai anaknya gumoh, muntah susu, berarti dia kenyang. Lalu nanti syarat yang berikutnya terakhir, nyusu kenyangnya sampai 5 kali. Ingat ya, nyusunya sampai 5 kali kenyang.
Kalau cuma sekali 2 kali kenyang, itu masih dianggap orang lain. Tapi kalau sudah sampai 5 kali kenyangnya, maka anak tetangga tadi dianggap seperti anak kandung dari yang nyusuin. Ya, dianggap seperti anak kandung. Maksudnya apa? Kalau kebetulan anak kita laki-laki, anak tetangga perempuan yang disusui nama istri kita, nggak boleh nikah dia karena dianggap seperti anak kandung atau orang lain. Oh, dia ini saudara sepersusuan. Hati-hati. Nah, Rasul sama Abu Salamah tadi ini yang meninggalkan itu satu sepersusuan. Ya, dengan ibu susunya Halimah As-Sa'diyah. Ya, jadi itulah ikatannya. Dan Ustaz ada 3 ada ikatan tadi, Karena nanti ini panjang urusannya. Bisa ke urusan bersentuhan kulit dengan kulit dalam mazhab Syafi'i, batal nggak wudunya? Ya, kalau menyentuh perempuannya satu sudah balik, dan yang kedua perempuannya boleh dinikahi, maka batal. Tapi kalau perempuannya belum balik, kemudian atau perempuannya yang haram dinikahi selamanya, berarti tidak batal. Yang haram dinikahi selamanya nanti ada jalur, ya, dari jalur pertalian darah keluarga, ada jalur pernikahan dan ada jalur persusuan ini tadi. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu, udah nikah aja sama tetangga di kampung, nggak taunya begitu ketemu orang tua atau orang tetangga sebelah, kan lu pernah nyusu tuh sama emaknya, berarti nggak boleh, haram nikahnya. Ya, itu diantara kajian fikih. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan, silahkan. Ada ya, clear ya. Oke, kita lanjut. Ruwiya lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 haditsan. Anak kecil ini tadi, ya, anak dari Ummu Salamah ini, anak tirinya Rasul, meriwayatkan hadis dari Rasul sebanyak 12 hadis. Rawal Bukhari wa Muslim minha haditsaini. Yang menjadi hadis riwayat Bukhari Muslim dari anak kecil ini 2 hadis yang diambil. Rawa'anhu Ibnu Musayyib wa Urwah wa Wahab Ibn Kisam wa ghairuhum. Bahkan banyak ulama tabi'in juga belajar dari sahabat ini. Ya, wa tuwfiya sanah 83. Dan anak Rasul ini wafat di usia 83 tahun. Ya, itu sedikit biografi dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hafsin Umar bin Abi Salamah. Apa bunyi hadisnya? Lihat kata beliau, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu saya masih kecil, gulam berarti belum balik, anak kecil yang belum balik. Ya, fi hajri Rasulillah, saya berada di rumah Rasulullah, saya berada dalam didikan Rasul. Karena tadi ibunya Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat yadi, kebetulan waktu makan saya duduk di pangkuan Rasul. Wa kanat yadi, tangan saya nih tati sufis sohfah, makan, ada meja makan gitu ya. Nah, meja makan tahu sehat ya. Kemudian karena anak kecil nih, belum balik, masih kecil, bahkan mungkin masih di bawah 7 tahun, makanya kesana kemari ngambil ini, ngambil sana, anak-anak ya. Wa kanat yadi tatisu fis sahfa, kalau kita ngambil di meja makan ini banyak makanan, comot sana comot sini, anak-anak ya.
Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat saya makan yang habis-habis, ya ambil sana, ambil sini, ya bahkan kadang yang kanan, kadang ambil pakai kanan kiri, namanya masih bocah. Ya, ternyata Rasul sudah memberikan cara adab makan yang baik, makan yang benar. Apa kata Rasul? Lihat ya omongannya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, kalau mau makan baca bismillah. Ya. Jadi dari hadis ini apa? Kita bisa lihat, ngajarin anak gak usah nunggu balik dulu, telat. Dan masalah anak lagi ada yang salah dan bisa diluruskan, gak apa-apa, diomongin aja. Samillah, wahai anak, kalau makan baca bismillah dulu ya. Samillah, ucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Wakul biyaminik, kalau mau makan, makannya pakai tangan kanan. Ya. Yang dijadiin anak kecil ini soalnya. Ya. Jadi Rasul nggak marah, ibu dasar nih, nggak sopan, nggak, udah diomongin aja. Nah, kalau makan baca bismillah dulu ya. Kalau makan pakai tangan kanan ya. Yang kedua, yang berikutnya, wakul mimma yali, makanlah yang berada dekat denganmu, jangan diri jalan ambil sana, ambil sana, ambil sana. Jadi diajarkan langsung sama Rasul. Makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan dari makanan yang terdekat. Lihat komentar anak ini. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Setelah ayah tiri saya Rasulullah bilang begitu, 3 poin tadi, itu saya ingat terus sampai sekarang. Dia cerita udah besar dan dewasa, tapi itu kejadian waktu kecil. Saya ingat kejadian tadi, fama zalat tilka ti'mati ba'du, dan adab makan ini saya bawa terus sampai sekarang. Ya, luar biasa. Karena tadi kan judulnya jelas ya, bagaimana kita sebagai kepala keluarga mengajarkan pasangan kita dan mengajarkan anak-anak kita. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, itu penjelasan singkat dari hadis nomor 300 tentang adab makan. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa umat Rasul seperti Abu Salamah pernah berhijrah ke Habasyah atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Sampai 2 kali malah umat tadi ya Pak Ustadz. Sampai 2 kali pernah berhijrah umatnya Muhammad. Tapi kalau kita lihat sekarang, Ethiopia itu malah mayoritas kok bisa Kristen gitu Ustaz. Padahal dulu umatnya Muhammad sendiri pernah berhijrah. Artinya kalau berhijrah pastilah mereka mengembangkan Islam di tanah Habasyah atau tanah Ethiopia. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, Ethiopia itu malah kok kenapa ya? Mayoritas malah Kristen sekarang ini. Saya kira itu aja dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo, ada yang lain silakan. Iya. Pertama,
Habasyah, sekarang jadi Ethiopia. Rajanya bernama Raja Najasyi. Kemudian sebelum hijrah Rasul sudah menunjuk, ya, nanti pemimpinnya siapa dan seterusnya. Nah, kenapa sampai 2 kali hijrah? Pertama, ketika hijrah pertama Rasul sudah pesan wanti-wanti, nanti kasih tahu ya, ketika datang ke sana minta izin ke depan rajanya, namanya Raja Najasyi. Ya, bilang sama beliau ada salam dari Rasul Muhammad bahwa Raja Najasyi adalah raja yang berlaku adil kepada siapapun. Karena itulah kami memohon untuk bisa berlindung di negeri Paduka Raja ini. Itulah kira-kira bahasanya kurang lebih. Ya, makanya ketika berangkat ke Habasyah, lalu datang ke sana, ke istana, mereka mengatakan ada salam dari Nabi kami begini, bahwa Raja Najasyi adalah raja yang adil, ya, dan tidak mungkin menzalimi siapapun, baik penduduk pribumi maupun pendatangnya. Dan memang Raja Najasyi juga raja yang beragama Nasrani, ya, termasuk rakyatnya pun beragama Nasrani, ya. Tapi Rasul titip tadi, ya, Rasul nggak nyebut agamanya. Rasul hanya mengatakan bahwa Raja Najasyi adalah raja yang adil, sehingga Raja Najasyi terkesan dengan ucapan Rasul ini dan membolehkan, mengizinkan tadi sahabat-sahabat Nabi, ya, yang hijrah ke Ethiopia atau Habasyah ini untuk sementara tinggal di Habasyah ini. Gitu ya. Kenapa kok kita sering mendengar kata-kata sahabat? Siapa sih sahabat itu? Ada yang tahu siapa sahabat? Ya, kalau kita mendengar ada kata-kata sahabat Nabi, minimal ada 3 yang harus kita ingat. Ya, sahabat Nabi adalah pertama orang yang beriman kepada kerasulan Muhammad, orang yang yakin tidak ragu terhadap kerasulan Muhammad, termasuk yakin tidak ragu terhadap semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ya, kalau poin pertama kita termasuk. Tapi yang kedua nih, sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Kita sahabat bukan? Bukan. Yang pertama iya. Ya, yang pertama kita beriman, kita yakin tidak ragu dengan kerasulan Muhammad dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita nggak ragu. Ya. Tapi yang kedua, sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, kita termasuk ini. Dan yang ketiga, sahabat adalah orang yang wafat dalam kondisi beriman. Ya, jadi dipastikan wafat dalam kondisi beriman. Jadi kita juga bisa bilang Abu Lahab sahabat Nabi bukan? Abu Lahab paman Nabi iya, sahabat Nabi bukan? Bukan, karena poin pertama enggak, poin ketiga enggak, cuma 2 doang. Dia kata Rasul iya, karena pamannya. Tapi enggak beriman kepada Rasul dan mati dalam kondisi kafir. Abu Jahal sahabat bukan? Bukan. Itu ya. Jadi sahabat orang yang bertemu langsung dengan Rasul, itu poinnya. Nah, nanti pada saatnya Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Ya, masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya sampai wafat dalam kondisi beriman kepada Rasul. Nah, ketika nanti Raja Najasyi wafat, Rasul sudah hijrah ke Madinah,
Rasul didatangi oleh Jibril. Jibril ngasih tahu bahwa Raja Najasyi meninggal. Lalu Rasul mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya sholat goib, ya, sholat jenazah, tapi jenazahnya ada di tempat. Karena di sana kan nggak ada yang nyolatin. Raja Najasyi karena ya dia Muslim sendirian, nggak ada yang nyolatin. Rasul yang menyolatkan di Jazirah Arab. Sehingga nanti dari situlah ada istilah sholat goib. Ya, misalnya peristiwa biasa ya, penjajahan Israel dengan Palestina sana kan banyak saudara-saudara kita yang termuda segala macam, kita disunahkan juga qunut nazilat, disunahkan juga untuk sholat goib. Karena dalilnya tadi bahwa Raja Najasyi pada akhirnya masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya. Terus juga beliau tidak pernah keluar dari negerinya. Kira-kira Raja Najasyi sahabat Nabi bukan? Karena Raja Najasyi beriman kepada Rasul, ya. Wafat dalam kondisi beriman, ya. Ketemu Rasul enggak? Enggak. Raja Najasyi nggak pernah keluar dari negaranya, nggak pernah ketemu Rasul. Jadi walaupun sezaman dengan Rasul, tapi nggak pernah ketemu Rasul, dia kan dibilang sahabat. Namanya apa? Namanya tabi'in. Tabi'in adalah orang yang ketemu dengan sahabat. Ya, jadi Raja Najasyi pada akhirnya dia masuk Islam, beriman kepada Rasul, tapi karena nggak pernah ketemu Rasul, beliau tidak disebut sahabat Nabi, tapi dianggap generasi berikutnya yaitu tabi'in. Ya, namanya tabi'in. Yang ketemu Rasul namanya sahabat, yang ketemu sahabatnya Rasul namanya tabi'in. Itu ya. Kan kita sering dengar pada ceramah tuh, ya, Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kenapa ada 3 generasi ini? Karena inilah generasi emas. Generasi yang Rasul pernah mengucapkan langsung, khairul quruni qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di abadku. Qarni itu 1 abad. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Yang ada di abadku berarti sampai 100 Hijriah. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian di abad berikutnya, berarti abad ke-2 sampai 200 Hijriah. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian abad berikutnya sampai abad ke-3, berarti sampai tahun 300 Hijriah. Nah, generasi inilah yang wafat maksimal 300 Hijriah, atau ada yang mengatakan yang lahir maksimal tahun 300 Hijriah, itulah yang disebut sebagai generasi salaf. Pernah dengar kata-kata salaf? Generasi salaf adalah generasi emas, generasi terbaik, karena generasi yang disebutkan oleh Rasul. Ya, manusia terbaik adalah tadi di abadku, abad berikutnya, abad berikutnya. Nah, sahabat yang termasuk abad pertama, yang berikutnya tabi'in dianggap abad kedua, dan tabi'in dianggap abad ke-3. Karena itulah orang yang lahir atau wafat maksimal tahun 300 tadi disebut generasi salaf. Ulamanya disebut ulama salaf. Pengikut ulama itu disebut pengikut salaf. Kita pengikut salaf nggak? Ayo, pengikut salaf kan? Bingung kan? Ya. Siapa yang pengikut salaf? Contoh, dalam kajian fikih kita kenal ada 4 imam mazhab. Siapa saja? Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Ulama salaf nggak? Salaf, karena di bawah 300. Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, wafat 179 Hijriah. Ulama salaf nggak? Salaf. Imam Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Ulama salaf nggak?
Imam Ahmad bin Hambali wafat 241 Hijriah, ulama salaf. Berarti kalau kita mengikuti salah satu mazhab fikih yang 4 ini, kita pengikut salaf. Ya, nggak usah bingung. Karena justru ada teman-teman kita yang mengaku paling salaf. Yang salaf itu saya, yang salaf itu kami. Tapi nggak mau pakai mazhab fikih. Malah aneh. Terus salafnya mereka dari mana? Justru orang yang ikut mazhab fikih itulah yang pengikut salaf. Karena 4 ulama fikih itu wafatnya sebelum tahun 300. Misalnya di Indonesia, Asia Tenggara, rata-rata ikut mazhab Syafi'i. Berarti kita pengikut salaf. Karena Imam Syafi'i wafatnya 204 Hijriah. Tapi kadang teman-teman kita yang mengaku paling salaf tanya, kamu pakai mazhab apa? Kami tidak bermazhab. Kami langsung Quran Sunnah aja. Wah, ini kan malah aneh. Justru yang bermazhab itulah yang asli pengikut salaf. Yang bermazhab justru dipertanyakan salafnya. Ikut ulama yang mana? Itu ya. Jadi nggak usah kaget kalau mereka paling salaf, kita yang paling salaf. Karena kita ikut mazhab. Ya, Allah alam itu tambahan aja, bukan masuk hadis ini. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makanan, Ustaz. Mengenai makanan. Oh iya. Pada surat 5 ayat 3, Al-Maidah ayat 3. Yang bunyinya antara lain, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ini yang ayat 3. Kemudian dengan ayat 5, surat Al-Maidah ayat 5. Makanan atau sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Jadi di sini makanan atau sembelihan ahli kitab maksudnya Yahudi Nasrani, itu halal bagi orang Muslim. Yang saya tanyakan, padahal kan ahli kitab Yahudi Nasrani itu kalau menyembelih bukan menyebut nama atas nama Allah, kenapa halal bagi kaum Muslimin, Ustaz? Mohon penjelasan. Iya. Pertama, pertanyaannya di ayat 3 dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan adalah yang disembelih tidak atas nama Allah. Ya. Tapi kemudian berikutnya di ayat kelima dikatakan bahwa sembelihan ahlul kitab itu halal. Pertama begini, ketika bicara makanan dipisahkan dulu. Makanan ini dari jenis apa? Kalau bicara hewan, hewan ini hewan darat atau hewan air? Gitu ya. Karena kalau hewan yang hidupnya di air nanti ada dalil khusus. Ya, ada dalil khusus. Ketika suatu hari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Ya Rasul, kami mau naik kapal laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Dan kami cuma bawa air sedikit. Ya. Kalau kami pakai air ini buat wudhu nanti di kapal,
di laut, atisna, kami pasti kehausan. Kira-kira boleh nggak kami wudhu pakai air laut? Afala tawaddu bima'il bahri, boleh nggak? Maka lihat jawaban Rasul, ya, Rasul bilang al-hillu maitatuhu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahur, bisa dipakai sebagai alat bersuci, bisa buat wudhu. Dan al-hillu maitatuhu, bangkainya halal dimakan. Bangkai apa? Bangkai dari hewan yang tinggal di laut. Bukan bangkai sapi nyebur ke laut kelelep mati, bukan matinya di laut, bukan. Maksud bangkai di sini, dia asalnya tinggal di laut, kemudian mati dan disembelih, maka dia dianggap tetap halal dimakan. Ya, jadi pertama ketika bicara makanan, semua binatang yang asalnya tinggal di air secara umum, ketika dia mati jadi bangkai, halal dimakan. Ya, seandainya tidak ada pengkhususan ini, kasihan nanti penjual ikan, apalagi ikan-ikan yang kecil itu ya, ikan teri gimana nyembelihnya? Ya, jadi nggak usah khawatir kalau ada impor dari mana, tapi impornya makanan laut ya atau hewan air nggak ada masalah. Oke ya. Baru yang kedua, kita bicara hewan darat. Nah, ini hewan darat. Yang tadi di ayat ketiga dan di ayat kelima itu bicara hewan darat. Ya, kalau hewan darat ketika disembelih tidak pada tempatnya, tidak disembelih di leher, tidak menyebut nama Allah, ya, maka dianggap dia haram dimakan. Terus bagaimana kaitannya dengan ayat kelima bahwa makanan dari ahlul kitab halal dimakan? Pertama, karena kita nggak tahu dia nyembelihnya gimana. Jadi kita berprinsip husnudzon. Udah, kita berbaik-sangka aja bahwa mereka itu udah benar nyembelihnya. Kita berprasangka baik, atau mereka mungkin beli dari orang yang Islam terus dimakan sama kita. Tapi kalau kita melihat bahwa mereka ya nyembelihnya juga salah, ya bukan disembelih malah misalnya apa binatangnya ini maksudnya kalau digebukin sampai mati jadi haram juga. Ya, jadi maksud ayat ini ketika ada orang ya ahlul kitab membawa makanan yang sudah matang sama kita dan makanan itu makanan yang halal, bukan bawa daging babi, bukan bawa daging anjing misalnya, udah kita anggap, kita khususkan bahwa ini halal, selesai. Mau sananya ini motongnya gimana nih? Itu ya. Jadi pribadi itu bahasanya. Kita masalahnya macam-macam, kecuali kita tahu nih bahwa yang bawa makanan ini dia masak sendiri dan dia misalnya biasa masak babi, jangan dimakan. Terima aja, babi jangan bawa dulu aja. Ya udah, makasih. Kita terima dulu, baru nanti mungkin kita oper ke teman Nasrani yang lain. Ya, jangan kita ngomong ngapain? Buku makanan muslim ini kan haram, ya, kan macam berantem. Ya, tetap adatnya kita dahulukan. Itu ya. Jadi yang ayat kelima ini kita dibawakan makanan matang sama ahlul kitab, gimana ya kita terima dan kita anggap halal. Kita tidak melihat prosesnya bagaimana sampai kita yakin 100% bahwa makanan ini mungkin dia masak sendiri dan dia kompor cuma satu, penggorengan cuma satu, dan dia biasa masak babi misalnya, barulah kita terima, tapi tidak kita makan. Itu ya, ilmu ini kita berprinsip husnudzon saja. Karena bicara makanan juga nggak harus hewan juga, bisa jadi yang dibawa oleh ahlul kitab ini adalah dia mungkin bawa korma, dia mungkin bawa buah-buahan, ya kita makan aja. Itu ya, itu maksudnya kan ini kan nggak bicara tentang hewan. Sedangkan ayat ketiga bicara khusus tentang hewan.
Sedangkan ayat kelima bicara tentang makanan yang dibawa, dan makanan bisa macam-macam, bisa hewan, bisa tumbuhan, dan bisa yang lain. Itu ya. Oke Pak Haji ya. Iya, silakan ada yang lain. Ya, jadi ayat ketiga dan kelima beda ya. Ayat ketiga khusus bicara hewan darat, tidak bicara hewan air. Ya, karena kalau hewan air bangkainya halal dimakan. Tapi kalau hewan darat bangkainya haram dimakan, kecuali juga nanti. Ya, hewan darat ada yang bangkainya halal dimakan. Hewan apa? Belalang. Nanti ada hadis Nabi, uhillalana maitatani wadamani. Kata sahabat, kami dihalalkan memakan 2 bangkai dan 2 darah. Sedangkan 2 bangkai, satu al-hut wal jaradu. Al-hut ikan, bangkainya halal, wal jaradu belalang. Makanya kadang di kampung tuh kalau lagi banyak belalang, ditangkap dijadiin sate, dibakar, sah, nggak usah disembelih, karena bangkainya halal dimakan. Tapi khusus belalang ya, jangan yang lain juga kan? Ya, belalang nggak usah disembelih karena bangkainya halal dimakan. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah.